Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Wakil rakyat kita akan kita tanya-tanya kaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya, sekaligus juga cara pandangnya terhadap Provinsi Banten. Sudah ada Bang Muklis, anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Bang Sapro ingin konfirmasi ini. Kebetulan November ini kita sudah melewati ulang tahun 25 tahun Provinsi Banten. 4 Oktober lalu, Banten sudah berulang tahun yang ke-25 tahun. Artinya ini sudah waktu yang cukup untuk kembali ke cita-cita Provinsi Banten menyejahterakan masyarakatnya. Sehingga kita jadi provinsi yang terlepas dari Jawa Barat. Tapi pandangan Abang bagaimana? Ini kan problematika siapapun gubernur dan wakil gubernurnya selalu ada saja persoalan. Baik itu misalnya warga kita yang susah mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan. Yang paling jadi perbincangan publik adalah soal pemerataan. Kalau bicara soal pemerataan, kan visi Pak Andra dan Pak Dimyati, Banten maju, adil merata tanpa korupsi. Nah, ini kan susah-susah gampang Bang kalau bicara pemerataan. Soal bantuan provinsi untuk kabupaten kota misalnya. Nah, bagaimana pandangan Abang? Kita mulai dari bantuan per kabupaten kota. Yang disebut merata versi DPRD itu seperti apa sesungguhnya? Apakah lebak karena daerah-daerah tertinggal harus lebih besar dibanding kota Serang? Atau bagaimana sesungguhnya bicara pemerataan ini? Ya, adil kan tidak harus sama. Oke. Sesuai proporsi dan hasil pemetaan. Misalkan ketika Pemprov menggelontorkan program jalan poros desa. Oke. Kan nggak mungkin di kota Tangerang, orang desanya juga udah nggak ada. Udah nggak ada, jalan rusak di sana. Poros desa kan udah nggak ada desa, mereka udah kelurahan semua. Oke. Dan jalan juga sudah relatif agak baik kan. Tangerang Selatan. Mungkin Kabupaten Tangerang masih ada lah karena masih ada yang desa. Kan tidak mungkin kita samakan. Mungkin ada perbedaan-perbedaan tadi hasil pemetaan. Misalkan di sini kawasan kumuh perkotaan. Kalau mungkin Lebak Selatan, Serang segala macam mungkin ada kawasan kumuh pedesaan. Mungkin juga ada kawasan pesisir. Nah, mengenai bantuan keuangan juga kalau kita mengambil penghasil PAD terbesar, pasti Tangerang Raya dibalikinnya kan? Ya. Karena pasti ada indikator lain. Jumlah kemiskinannya seperti apa. Meskipun hari ini tadi sudah kami sampaikan, apakah Banten sudah punya data tunggal? Karena kan problematika kita salah satunya adalah belum punya data yang akurat. Berapa orang miskin sih yang di Banten? Ya. Berapa sih orang yang berhak mendapatkan bantuan A, bantuan B? Belum pernah punya. Ya. Hanya melalui forum ini, saya ingin menyampaikan agar Banten juga bisa punya data tunggal saja. Coba bayangkan Bang Saprol, pilkada, pileg, orang yang udah meninggal udah dikasih surat undang. Iya. C6 kan? Saya nggak tahu yang mereka pada milih apa enggak. Padahal jauh sebelumnya ada pemutahiran data ya. Iya. Tapi hampir setiap pemilu, pileg, pilpres, pilkada, itu nyisa C6 tuh ratusan setiap TPS. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala. Terus bagaimana terkait disebut adil merata itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan, adil tidak perlu sama, sesuaikan dengan proporsi saja. Ya. Cuman memang ada prioritas, karena nggak mungkin APBD 10 triliun itu bisa menyelesaikan problematika Provinsi Banten sendirian, kan? Tanpa bantuan kabupaten kota, desa, pusat, termasuk juga swasta. Nah, swasta ini juga harapannya juga ikut membantu pemerintah, minimal mereka tadi
mengurangi angka penganggurannya, Hmm. bagaimana mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Oke. Bukan apakah juga ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada kesempatan ini lagi-lagi saya menyampaikan bahwasanya adil merata itu juga harus dilihat proporsi kebutuhan di masing-masing wilayah. Oke. Kan kalau bicara soal penganggaran, Abang juga di Badan Anggaran. Artinya ketika kabupaten kota meminta bantuan provinsi tiap tahun naik, bukan itu persoalannya ternyata, karena provinsi juga ada keterbatasan anggaran. Harus ada inovasi berada dari kabupaten kota. Bupati wali kota harus punya inovasi dalam melakukan pembangunan. Ketika RPJMD 2025-2029 kita bahas, salah satu pokok adalah bagaimana sinergi kolaborasi baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan. Saya ambil contoh lagi, ketika misalkan jalan poros desa, karena kebetulan komisi saya, dari 2000 sekian kilometer yang dalam kondisi rusak berat, provinsi paling sanggup 100 kilometer per tahun. 100 kilometer per tahun. Paling gagah itu. Itu maksimal. Sementara yang kita bantu masa nggak ikut nganggarin. Iya. Jangan-jangan kita 200 miliar per tahun, mereka cuma 5 miliar. Padahal kebutuhannya. Iya. Makanya ketika pembahasan itu saya sampaikan, ini kewenangan desa. Diambil alih provinsi. Tapi harapannya kabupaten kota juga ikut bergotong royong. Bahkan mungkin proporsinya harus lebih banyak mereka. Iya. Bisa kita cegah ketika mereka melakukan evaluasi APBD mereka. Yang melakukan evaluasi kan di sini. Ya, TAPD kita. Itu salah satunya. Oke, kita anggarkan Jalan Bang Andra, tapi Anda juga harus anggarkan ini. Oke. Jadi jangan sampai kita seolah-olah kita nganggarin, kabupaten kotanya malah enggak. Ya mungkin ada beberapa kepala daerah di tingkat kabupaten kota merasa ini program ini kalau sukses kan yang diklaimnya sama provinsi bukan sama kabupaten kota, Bang. Gimana tuh? Kan mereka tinggal bikin apa tadi? Namanya kan? Yang prosesnya misalkan versinya Bupati Lebak. Tinggal cari namanya yang dekat-dekati beliau. Bupati Pandeglang sama. Iya. Toh 2000 sekian kilometer jalan proses dalam komisi rusak. Saya sampaikan tadi, paling jago provinsi bisa menyelesaikan 100 kilometer per tahun. Ya, artinya dalam 5 tahun dalam satu periode gubernur maksimal 500 km kan? Paling banyak itu. Tapi tahun ini paling 50 kilo. Iya. Saya udah kita gedein dah 100 kilo. Iya. Soal tadi kan soal suujonnya kepala daerah, kita kan beberapa nggak satu partai. Gubernurnya partai A, Bupati Wali Kota partai B. Wah, ini nanti jadi jualan kampanye gubernur kalau kita anggarkan dulu dong kayak gitu-gitu. Dulu. Emang ketika jalan udah jadi, khusus pendukung Pak Andra. Iya. Khusus partainya Pak Andra kan enggak. Siapapun boleh liwat. Mereka juga harapan saya jadi negarawan. Asik. Ya kan? Iya. Apalagi kepala daerah. Jelas kan? Nggak ada kepala daerah yang di PAW kayak anggota dewan, nggak ada. Iya. Jadi ketika mereka mengurangi loyalitasnya terhadap ini, tapi untuk menjadi negarawan, saya pikir ini malah menjadi great point buat dia di hadapan partainya. Asik. Tapi meskipun tidak ada yang di PAW, kepala daerah kan ancamannya di OTT KPK. Ya, terakhir soal tadi kayak semacam refleksi 25 tahun Banten. Kalau kemudian untuk rakyat, untuk membangun kepentingan rakyat, mestinya sudah ini juga otokritik juga sebenarnya bagi para pejabat kita. Jangan pada ujungnya suka mengklaimnya itu tuh, Bang.
Ya. Kalau pemerintah kita membangun, oh ini kami nih, ya itu mah tanggung jawab pemerintah gitu, mau pemerintah pusat, daerah, provinsi. Di kita kan mental pejabatnya juga harus kita ingetin tuh. Ya. Seolah-olah, oh itu karena mahakarya gua nih, lu bisa nikmatin. Ini bagaimana DPRD mendorong agar pejabat kita juga, ya itu tadi, semua pihak harus negarawan. Ya, karena ketika pilkada, pileg dengan kompetisi terbuka, akhirnya salah satu tantangannya populisme dibandingkan kompetensi. Bagaimana seorang pemimpin yang dipilih itu berdasarkan track record atau segala macam, itu kalah hanya dengan populisme. Cukup gunting pita hadir. Tapi apakah ini outcome-nya karena benefitnya seperti buat masyarakat seperti apa, kan ini juga harus kita pikirkan. Track record, rekam jejak itu akan kalah karena populisme tadi. Makanya harapan saya sebenarnya dengan kepemimpinan Pak Andra ini ditambah dengan sinergi kolaborasi dengan seluruh kabupaten kota, saya agak ragu juga nih Bung Sapral, kalau meskipun kemarin beda warna tidak tegak lurus terhadap keputusan gubernur, saya pikir semua kan tegak lurus ini. Semua kan tegak lurus. Jadi kalau persoalan takut kehilangan citra ketika dia membangun jalan poros desa, saya pikir terlalu naif. Provinsi bangun dari 10 kilo 5 kilo. Kabupatennya 5 kilo lagi. Terserah namain apa kek. Misalkan jalan poros Sapral. Bisa tuh. Jadi kalau mau nyindir kepala desa yang nggak ngebangun jalan rusak, pakai aja jalan nama tokoh kampung situ yang ngebangun. Boleh. Siap. Yang penting gunting pitanya rame kan? Jadi titik poinnya bahwa 25 tahun, mudah-mudahan nanti kita ulang tahun ke-26 tahun Provinsi Banten, kalau semuanya sinergi, tadi kolaborasi, semuanya jadi negarawan, cita-cita Provinsi Banten sejahtera masyarakatnya bisa tercapai. Makanya kan saya nggak enak sama Bung Sabra, Bung Lutfi. Kalau kita misalkan kepala daerah silakan membangun, silakan meresmikan, tapi tidak boleh bawa media di sampingnya. Kan nggak enak. Iya. Kan perlu. Betul. Meskipun nasib kami mulai tergeser oleh media sosial. Jadi nanti Bung Sabra kan jadi populisme para pemimpin kita, gunting pita upload di medsos sekarang, Bang. Iya. Nah, berani nggak ketika mereka misalkan mengambil keputusan yang tidak populis? Karena seorang pemimpin itu juga kadang-kadang harus dihadapkan ketika memilih pilihan yang tidak populis. Berani nggak? Iya. Itu tantangan pemimpin gitu. Kita. Kalau waktu gunting pita mah berebutan. Keren ini. 25 tahun Provinsi Banten, kita harus mengingatkan para pemimpin daerah bahwa jangan sibuk gunting pita ya. Bukan. Berani nggak saya bilang tanpa bawa itu? Siap. Tapi kan nanti mengurangi makin hancur nasib media ini sama media sosial.